Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fid din, azanallahu jami'an. Para asatidah, ustadzat, para santri, wali santri, dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci rahasia kesuksesan dalam hidup di dunia ini sesudah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar setiap orang itu memiliki sikap optimis, yaitu orang itu mengharapkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Atau dalam Islam namanya al-fa'lu atau at-tafa'ul. Yang Nabi SAW menafsirkan kalimat al-fa'lu yang artinya sikap optimis. Beliau menafsirkan al-fa'lu ay al-kalimatut thayyibah. Sikap optimis yaitu kalimat yang baik. Maksudnya ketika orang mendengar kalimat-kalimat yang baik, itu memotivasi dirinya, mendorong dirinya untuk meraih kebaikan-kebaikan. Itu yang namanya sikap optimis atau al-fa'lu. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, kita itu sangat membutuhkan yang namanya sikap optimis. Baik kita itu sebagai pelajar atau santri, baik kita itu sebagai guru atau karyawan, baik kita itu sebagai pedagang, petani, buruh, atau apapun profesi yang lain, maka kita itu sangat membutuhkan yang namanya sikap optimis. Karena orang itu butuh kesuksesan, dan sukses itu ditopang dengan sikap optimis yang ada pada masing-masing orang. Seorang mukmin itu dia memiliki sikap optimis, yang sikap optimis yang ada pada seorang mukmin ini didasari oleh dua hal. Yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu, kata Allah, aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah akan berikan kepada kita juga baik. Sehingga kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ini menumbuhkan sikap optimis kita. Karena kita mengharapkan yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu at-tawakkulu 'ala Allah azza wa jalla. Yaitu kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Berarti kalau orang menyadari, jika orang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Berarti orang yang bertawakal kepada Allah akan menumbuhkan sikap optimis. Kenapa? Dia pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini optimis yang harus ada dalam diri kita. Karena kalau kita punya sikap optimis, itu kita akan terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif, dari kesulitan-kesulitan yang menimpa kita atau musibah-musibah yang kita hadapi. Bahkan kalau kita itu punya sikap optimis menghadapi kesulitan-kesulitan kita, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kesulitan yang kita hadapi menjadi kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah mengulang, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata al-usra ini ada alnya. Atau dalam lughah, dalam bahasa Arab namanya isim ma'rifat.
Ketika isim ma'rifat diulang, yaitu ma'al usri, nanti juga diulang ma'al usri. Berarti al di sini diulang menunjukkan ini adalah sesuatu yang sifatnya satu. Kesulitan itu. Jadi satu kesulitan. Lalu kata yusra ketika diulang yang dia ini nakirah. Kata nakirah ketika diulang menunjukkan kemudahan yang lain. Yusra kemudahan. Ketika diulang berarti ada kemudahan yang lain. Maksudnya dalam satu kesulitan, ya, dalam satu kesulitan maka akan ada dua kemudahan, bahkan bisa lebih. Atau dengan kata lain para ulama mengatakan bahwa satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kemudian juga kalimat ma'al usri yusra, Allah mengungkapkan kalimat dengan ma'a, bersama. Bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan, yang menunjukkan bahwasanya kalimat bersama itu ada kedekatan. Ketika orang menghadapi kesulitan, maka kemudahan itu dekat dengannya. Ini Allah ungkapkan dengan kalimat ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu ikhwani fiddin azanallahu jami'an, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita agar kita itu bersikap optimis dalam hidup ini. Kita itu harus banyak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Apa yang kita inginkan insya Allah akan tercapai cita-cita kita. Rahmatnya Allah luas. Bahkan seandainya seluruh manusia itu berkumpul di satu tempat, dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu manusia semuanya berkumpul di satu tempat, lalu mereka semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan mereka, maka kata Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku. Seandainya semuanya dikabulkan, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Lalu jarum itu diambil, maka yang menempel di jarum tersebut, itu baru yang diberikan kepada semua yang diminta oleh manusia. Yang ada di sisi Allah, yaitu yang seperti lautan yang luas itu. Berarti masih banyak. Rahmatnya Allah itu sangat luas. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita itu bersikap optimis. Lalu yang namanya sikap optimis ini juga menjadi jalan hidupnya para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang selalu memiliki sikap optimis, mengharapkan kebaikan-kebaikan yang akan diraih. Kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau bersama Bani Israel dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Mereka lari. Tapi ketika mereka lari, sudah mendekati Laut Merah. Di depan mereka Laut Merah, di belakang mereka musuh mereka, yaitu Firaun dan bala tentaranya. Ketika mereka sudah terdesak seperti itu, terjepit keadaannya, sudah tidak ada lagi jalan keluar, mereka, Bani Israel ini sampai ketakutan mereka. Mereka mengatakan, inna lamudrakun. Kita pasti akan terkejar ini, wahai Nabi Musa. Tapi apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengajarkan sikap optimis. Beliau mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Dan kenyataan Nabi Musa dan Bani Israel selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Lalu juga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan. Di dalam kegelapan, 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Dalam keadaan seperti itu, ada rasa optimis dalam diri Nabi Yunus. Beliau mengucapkan doa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah.
Subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku dahulu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu Allah selamatkan Nabi Yunus dengan sikap optimis yang ada pada dirinya. Ikhwani fillah hasanallahu jami'an. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sekarang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga orang yang sangat optimis, bahkan beliau itu kagum, senang dengan yang namanya sikap optimis. Kata beliau, wa yu'jibunil fa'lu. Aku kagum, aku senang dengan yang namanya sikap optimis. Sehingga beliau pun memiliki sikap optimis yang besar, bahkan ketika dalam keadaan sulit sekalipun. Misalnya ketika Nabi SAW bersama sahabat Abu Bakar di dalam Gua Sur. Ketika beliau dan Abu Bakar ini lari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy dalam rangka hijrah menuju kota Madinah, tapi keduanya harus bermalam dulu di Gua Sur. Maka Abu Bakar melihat di atas kepalanya ada kaki-kaki orang-orang kafir Quraisy. Yang kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, maka mereka pasti akan melihat Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dia takut ketahuan oleh mereka. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ini optimisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama kita, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dan dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik yang begitu semangat untuk mendapatkan hadiah dari orang-orang kafir Quraisy, dia mengejar dengan kudanya. Lalu ketika sudah mendekat, hampir terkejar itu Nabi SAW, ternyata kudanya terperosok. Bahkan terperosok sampai 3 kali. Maka dia menyadari bahwasanya Nabi SAW ini telah dijaga oleh Rabb-Nya, telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya Nabi SAW mendekatinya. Nabi SAW memberikan motivasi kepadanya, memberikan dukungan supaya dia punya sikap optimis mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Apa? Dijanjikan oleh Nabi SAW ini, Suraqah bin Malik ini, dijanjikan akan mendapatkan 2 gelangnya Raja Kisra, yaitu raja dari Persia. Maka Suraqah bin Malik ini awalnya heran. 2 gelangnya Raja Kisra, Kisra bin Rustum? Maka tentu iya. Dan betul, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW terbukti. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kaum muslimin bisa menguasai Persia, maka kedua gelangnya Kisra ini didapatkan oleh Umar dan oleh sahabat Umar diserahkan kepada Suraqah sebagai bentuk dari janjinya Nabi SAW. Melaksanakan janjinya Nabi kepada Suraqah, diberikan kepadanya. Sungguh, ini adalah sikap optimis yang luar biasa. Maka sekarang, seandainya tidak ada manfaat dari sikap optimis yang ada dalam diri seseorang, kecuali hanya lapangnya dada, tenangnya hati, maka sebenarnya sudah cukup. Dalam hidup itu harus ada optimis. Karena apa? Bisa menumbuhkan lapang dada, bisa menumbuhkan ketenangan dalam hati. Apalagi manfaat-manfaat yang lain sangat banyak sekali. Sehingga sikap optimis ini sangat kita butuhkan. Dalam hal apa? Sikap optimis itu sangat ditekankan. Yang pertama, ketika kita banyak menghadapi kesulitan. Ketika dalam hidup ini penuh dengan kesulitan, tanamkan sikap optimis dalam diri kita. Bahwa tadi, kesulitan apapun pasti akan datang kemudahan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Seorang guru ketika mengajar anaknya sulit, insya Allah akan ada kemudahan. Seorang anak, seorang pelajar, seorang santri, ketika dia belajar ternyata sulit, pasti akan ada kemudahan. Dia harus optimis. Kesulitan apapun yang dihadapi, pasti ada kemudahan. Itu orang yang optimis. Lalu yang kedua, ketika orang itu punya doa-doa yang ingin dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga harus optimis.
Dia optimis bahwa doanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah nanti kalau dia betul-betul berdoa dengan rasa optimis, Allah akan kabulkan doanya. Allah akan penuhi apa yang dia minta. Makanya ketika kita berdoa, tumbuhkan rasa optimis dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa-doa kita. Yang ketiga, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin bertaubat, maka tumbuhkan rasa optimis, jangan sampai kita itu pesimis. Apa iya dosa saya akan diampuni? Tumbuhkan rasa optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menerima taubat kita, dan akan menjadikan kita itu akan lebih baik. Dalam kisah seorang ulama yang bernama Al-Fudail bin Iyad, kisahnya ma'ruf. Al-Fudail bin Iyad ini seorang perampok, seorang pembegal. Dan ketika dia ingin merampok, kebetulan dia menyukai seorang wanita. Dan dia datangi rumah wanita tersebut. Lalu dia naik ke atas tembok, ke atas dinding. Begitu dia naik, ternyata dia mendengar ayat dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka itu tunduk untuk berzikir kepada Allah. Belumkah tiba kapan waktunya orang bertaubat, kan begitu. Begitu mendengar ayat ini, maka Al-Fudail bin Iyad, karena dia paham bahasa Arab, dia paham kalimat dalam Al-Quran, maka dia merasa, qad ana waktuha ya Rabbi, sudah tiba saatnya wahai Tuhanku, sudah tiba saatnya aku harus bertaubat. Maka dia turun dari dinding tersebut, dari tembok tersebut, lalu dia pun kembali bertaubat dari dosanya, dari ingin menemui wanita tersebut, dan dari ingin merampok atau membegal. Lalu dia pun belajar agama ini. Dia belajar ilmu-ilmu agama, sehingga dia pun menjadi seorang alim, seorang ulama yang masyhur keilmuannya. Ini orang yang tadinya pembegal, bayangkan. Maka di antara kita kan tidak ada yang menjadi pembegal, perampok. Ini seorang perampok bertaubat, dia menjadi seorang ulama. Maka kita semua, kalau memang kita itu punya semangat yang kuat untuk mempelajari ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala akan merubah diri kita. Insya Allah merubah kepada yang lebih baik, asal tentu dengan sikap optimis dan penuh dengan usaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.